Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldisa Trianda Putri dengan NPM 224102099. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 kelas D yang mana anggotanya terdiri dari 7 orang, yaitu ada Windy Dwi Astuti, Syifa Maulidia Lestari, Sophie Nurfada Galiza, Mega Maya Lestari, Nindi Nurhalisa, Intan Tiara Fatimah, dan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Windy Dwi Astuti dengan NPM 224102104. Perkenalkan, nama saya Sophie Nurfada Galiza dengan NPM 224102100. Perkenalkan, saya Mega Maya Lestari, NPM 224102111. Perkenalkan, saya Nindi Nurhalisa dengan NPM 224102108. Perkenalkan, saya Syifa Maulidia Lestari dengan NPM 224102110. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Fatimah dengan NPM 224102107. Itu yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan, yang kedua Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, yang ketiga kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, yang keempat nilai-nilai sebagai dasar pengembangan ilmu, lalu yang terakhir hubungan perkembangan iptek dengan permasalahan gizi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berasal dari kata ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Sedangkan pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Ilmu pengetahuan atau biasa disebut sains adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang semesta dan dunianya. Kemudian yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Iptek merupakan produk dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Mulai dari pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Nah, yang pertama Baik, selanjutnya ada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, ada zaman abad pertengahan. Masa ini hampir para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat, zaman Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Yang kelima, zaman kontemporer, abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonotasikan melalui dua aspek, yaitu yang pertama aspek fenomenal. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Yang kedua, aspek struktural. Aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan di dalamnya terdapat unsur-unsur sasaran, objek, alasan, dan jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mulai dari konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
atau IPTEK yang terdiri dari yang pertama, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian, pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian, terdapat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK yang terdiri dari yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan dasar bahwa IPTEK mempertimbangkan maksud dan akibat apakah merugikan atau menguntungkan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moralis bahwa dalam mengembangkan IPTEK, manusia harus melakukannya dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mendasari bahwa IPTEK dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat di dunia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mendasari bahwa pengembangan IPTEK harus bersifat demokratis, artinya memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar dalam mengembangkan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada barat atau western oriented. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu atau science oriented. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Apabila hal ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan. Penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian masyarakat Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Sifat itu kini mulai tergerus dan digantikan sifat individualis, dehumanis, programatis, dan cenderung sekuler. Kearifan lokal yang menjadi simbol di berbagai daerah kini digantikan oleh gaya hidup global seperti gotong royong digantikan dengan individualis. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah. Solidaritas sosial digantikan semangat individualis. Musyawarah mufakat digantikan dengan voting. Selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Kapitalis yang menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia, akibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan melemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Konsumen menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk negara lain yang lebih maju. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk yang selanjutnya adalah tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.
Untuk yang pertama adalah nilai ketuhanan atau sila pertama sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu untuk melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan juga akal. Kemudian, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Yang selanjutnya adalah nilai kemanusiaan atau sila kedua Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu nilai kemanusiaan ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, di mana ilmu dikembalikan pada fungsinya yang semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu, tapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya adalah nilai persatuan atau sila ketiga sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu di mana sila ketiga ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem yang lain. Kemudian, sila keempat ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya, bukan pusatnya. Untuk yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan atau sila keempat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana sila kerakyatan ini mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis dalam penggunaannya. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, di mana nilai keadilan ini menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu yang lain. Pembahasan selanjutnya ada hubungan perkembangan iptek dengan permasalahan gizi. Kemajuan iptek dapat dimanfaatkan untuk melakukan promosi kesehatan mengenai pemenuhan gizi seimbang baik bagi balita, anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Menggunakan media seperti media sosial, blog, artikel, maupun media yang didukung oleh iptek lainnya dengan berdasarkan pada konsep isi piringku. Tentunya promosi kesehatan ini harus sesuai dengan nilai-nilai kelima Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, sehingga tujuan dari adanya promosi kesehatan ini dapat tersampaikan dengan baik sekaligus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada hubungan permasalahan gizi dengan sila Pancasila. Manusia berusaha untuk bersyukur dengan memperhatikan kesehatan tubuhnya yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi asupan bergizi bagi tubuh sebagai salah satu cara bersyukur. Dengan adanya promosi kesehatan tentunya telah memberi kontribusi yang baik bagi kemanusiaan, karena dengan adanya hal ini halayak dapat teredukasi dengan baik tentang pemenuhan gizi seimbang. Promosi kesehatan menggunakan iptek ini bertujuan untuk menyatukan suara, pemahaman, dan pandangan tentang bagaimana pemenuhan gizi seimbang yang baik. Nah, ada contoh hubungan perkembangan iptek dengan permasalahan gizi. Contohnya, keterkaitan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan permasalahan ilmu gizi adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Stunting juga ditandai dengan anak yang rentan mengalami gangguan pada tulang, mengalami berbagai gangguan kesehatan, juga seringkali terlihat lemas dan kurang aktif. Stunting dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor, seperti ekonomi keluarga, penyakit, atau infeksi yang berkali-kali. Kondisi lingkungan, baik itu polusi udara, air bersih, bisa mempengaruhi stunting. Tidak jarang pula masalah non-kesehatan menjadi akar dari masalah stunting, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah degradasi lingkungan. Nah, jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada sedikit kesimpulan dari materi yang tadi sudah dijelaskan.
Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi. Kemajuan iptek ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan promosi kesehatan mengenai pemenuhan gizi seimbang, baik bagi balita, remaja, dewasa, maupun lansia dengan menggunakan berbagai media seperti media sosial, blog, artikel, maupun media yang didukung oleh iptek lainnya dengan berdasarkan pada konsep isi piringku. Lalu contoh keterkaitan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek dengan ilmu gizi adalah stunting. Stunting itu merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berpikir juga lebih pendek dari anak-anak normal seusianya. Stunting ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali, lalu kondisi lingkungan, baik itu polusi udara maupun air bersih juga bisa mempengaruhi kondisi stunting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.